Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladzi kafaru birabbihim ya'dilun. Amma ba'du, jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita pada hari ini masih diberikan kesehatan iman dan Islam, masih diberikan barokah, ingin selalu memperdalam ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur kita bisa gunakan untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Dan inilah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mendapat ridho, hanya orang-orang yang mendapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa duduk di majelis yang mulia ini. Banyak saudara-saudara kita seiman, ketika ada ilmu disampaikan tidak tertarik sama sekali, karena mereka tidak dalam ridhonya Allah, tidak dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya lebih banyak memikirkan akhirat daripada memikirkan dunianya. Untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan materi tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, marilah kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi kalau umur kita gunakan untuk mentaati perintah-perintah Allah. Inilah umur yang barokah, inilah keuntungan yang sebanyak-banyaknya keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ada suara panggilan Allah lewat muadzin untuk menjalankan ibadah solat berjamaah. Ketika itu hati kita ada rasa ingin mendatanginya, meninggalkan segala urusan dunia. Inilah orang-orang yang umurnya barokah, hidupnya barokah, dan diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, para jamaah? Banyak umat Islam yang tidak diberi kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak menjalankan perintah-perintah Allah sesuai yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu karunia agama ini. Karena barang siapa dikasih karunia agama, mencintai agama dengan mengamalkannya, maknanya seluruh kebaikan dunia akhirat telah diberikan Allah kepadanya. Di dunia ini akan menjadi kekasih-kekasih Allah, dan di akhirat akan menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amatlah beruntung bagi orang-orang yang selalu mengamalkan agamanya dengan sungguh-sungguh, mengamalkan ilmunya dengan sungguh-sungguh, dan mau mengikuti jalannya kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga hidupnya dunia dan akhirat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dikumpulkan dengan para nabi dan para rasul alaihi salam dalam kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Apabila kita mau menggunakan umur kita untuk amal agama, maka kehidupan kita kekal abadi selama-lamanya di akhirat, mendapatkan kesenangan yang selama-lamanya. Seluruh cita-citanya yang diberikan oleh Allah
dan seluruh permintaannya akan diwujudkan oleh Allah di akhirat. Seluruh kesenangannya akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang agung ini. Di antaranya bentuk mensyukuri karunia yang agung ini adalah seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, ayun qasu dinu wa anna khayyu. Saya tidak terima kalau agama dikurangi sedangkan saya masih hidup. Inilah di antara bentuk mensyukuri nikmat agama. Mensyukuri nikmat agama yang ada di dalam diri kita. Bagaimana jangan sampai agama ini berkurang dalam diri kita ini. Jangan sampai iman kita berkurang, jangan sampai solat kita berkurang, jangan sampai pengorbanan dan perjuangan kita berkurang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang wujudnya yaitu agama yang ada dalam diri kita, agama yang ada dalam diri anak kita, agama yang ada di dalam istri kita, agama yang ada dalam diri teman-teman kita, dan agama yang ada dalam diri umat Islam. Karena semua amalan agama yang diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia ini kita mendapatkan barokahnya kalau ada orang yang sholat di ujung dunia sana, kemudian dia berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka kita kebagian barokahnya. Kalau seorang sholat dan di antaranya dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, maka seluruh umat Islam di dunia dapat kebagian barokahnya juga. Maka di antara mensyukuri nikmat agama yang ada di dalam diri umat, mesti di dalam hati kita ada semangat, jangan sampai agama yang ada dalam diri umat kini kita berkurang. Kita harus sedih kalau ada suatu umat Islam di ujung sana, di ujung dunia sana, kurang agamanya, kurang imannya, atau kurang amalannya. Ini kita patut bersedih kalau ada saudara seiman agama Islam mereka tidak mengamalkan agama, kita patut bersedih karena kita akan mendapatkan dosanya karena kita tidak mau memberi ilmu, tidak mau mengajaknya. Inilah salah satu bentuk mensyukuri nikmat agama yang ada di dalam diri umat, yaitu selalu mengajak menuju jalan yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat agama yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan kita menjaga amalan-amalan kita dan kita jaga nikmat agama ini. Kita syukuri nikmat agama yang ada di dalam diri umat. Di antaranya adalah kita senantiasa berdoa untuk umat, senantiasa mendakwakan agama kepada umat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk mensyukuri nikmat yang besar ini adalah senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW siang dan malam. Sebagai bentuk rasa syukurnya kita harus banyak membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya bentuk mensyukuri nikmat diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah kita jaga sunnah-sunnahnya. Kita teruskan perjuangannya. Kita cintai beliau melebihi ayah kita. Kita cintai melebihi ibu kita dan seluruh manusia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kitab Al-Qur'an, sebaik-baiknya kitab, semulia-mulianya kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. Di antaranya bentuk mensyukurinya yaitu kita senantiasa membacanya, merenunginya dan mempelajarinya, dan menyemangatkan anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu di hari Jumat. Ketika hari Jumat adalah hari yang mulia, di mana pada hari Jumat amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umat Islam, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, karena doa-doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat itu. Maka kita syukuri nikmat yang mulia ini. Di antaranya bentuk syukurnya adalah kita berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, diusahakan adalah di shaf yang pertama. Kalau kita berangkat ke masjid, kita usahakan untuk mendapatkan shaf yang pertama, karena shaf yang pertama ini akan mendapatkan ketika nanti di yaumul qiyamah kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada shaf yang pertama. Diceritakan dalam suatu hadis bahwasanya nanti pada hari kiamat orang-orang yang punya iman, yang ada iman, yang matinya dalam keadaan iman, akan diizinkan untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dibikin shaf-shaf menurut shaf-shaf mereka pada waktu mereka menghadiri sholat Jumat waktu hidup di dunia. Siapa yang datang duluan pada hari Jumat, pada hari di mana dilaksanakan, ditunaikan sholat Jumat, mereka mendapatkan shaf yang pertama, maka dialah yang akan dapat menghadap Allah di shaf yang terdepan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ketika kita usaha di dunia yang sebentar, kemudian mendapatkan nikmat di sisi Allah yang selama-lamanya kekal abadi. Hanya orang-orang yang mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah yang bisa menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih teman-teman muslim di sekitar kita, orang-orang Islam. Timur kita, barat kita, kanan kita, kiri kita dipenuhi dengan orang-orang Islam. Alangkah menderitanya seumpama kita ini hidup di negeri-negeri yang tidak ada orang-orang Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini, yaitu dengan kita sayangi saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita. Kita jaga mereka, kita jaga amalan mereka, tidak saling mengklaim dirinya paling baik. Amalan seperti ini tidak ada tuntunan, akhirnya masuk neraka. Ini adalah menyakiti saudara seiman dan seakidah. Apapun yang diamalkan, maka kita tidak perlu untuk mengomentarinya, karena kasih sayang di antara sesama muslim itulah yang paling diajarkan, yang paling ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kasih sayang, sebetulnya sayang adalah mencintai saudaranya walaupun berbeda akidah, tetapi tetap dalam satu jamaah, sholat 5 waktu selalu berjamaah. Itulah umat Islam, sehingga tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang punya kepentingan, yaitu ingin memecah belah umat Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau senantiasa kita memikirkan agama mereka dengan cara yang belum tahu, diajarkan, diberikan nasihat, diajak untuk belajar, untuk memikirkan amalan-amalan mereka. Kita harus memikirkan amalan-amalan mereka. Kita datangi mereka, kita beri contoh mereka, sehingga mereka hidup dalam keadaan Islam yang sesungguhnya, mati dalam keadaan iman. Inilah sebagian daripada syukur. Barang siapa bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kenikmatan-kenikmatan yang kita terima akan terus berlimpah. Dan apabila kita mengingkari,
la in syakartum wa la in kafartum, kalau kita mengingkari, melupakan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan, la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat-sangat menyakitkan bagi orang-orang yang selalu lalai kepada nikmat yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang lalai akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jamaah, setiap nikmat harus kita syukuri sehingga nikmat itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya besar telah mengancam kita apabila kita tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka hari ini adalah hari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang penuh berkah ini atas karunia-karunia yang tidak terhitung yang Allah berikan kepada kita, baik karunia dunia maupun karunia agama. Demikian tausiah yang sedikit ini mudah-mudahan dapat menambah iman dan yakin kita, bisa menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya umur, sehingga kehidupan dunia dan akhirat kita selalu mendapatkan hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.